Kalau kita pulang, berenangnya cepat dalam akuarium itu. Siapa bisa temukan bukti binatang bisa tertawa? Cepat, apa? Enggak, itu meringkik. Nah, itu bukan tertawa. Tertawa itu pakai senyum dulu. Coba bayangkan, senyum aja tidak pernah, apalagi yang tertawa. Siapa lagi? Yang pertama, kera. Itu bukan tertawa, meringis. Begitu kalau kera itu. Tertawa itu hahaha, itu tertawa. Siapa lagi pernah membuktikan? Ayo, kuda tidak, kera tidak. Siapa? Lembu, melenguh dia, bukan tertawa. Enggak ada, enggak saudara. Mau cari, tanya pada ahli biologi, tidak ada binatang bisa tertawa. Beo, lebih lagi paruhnya keras, senyum aja tidak. Bagaimana beo bisa tertawa? Beo itu menirukan orang tertawa, tapi mereka tidak tertawa. Sudahlah, percaya pendeta saja. Pokoknya nggak ada binatang bisa tertawa. Daripada capek-capek bahas ini. Pokoknya tidak ada binatang bisa tertawa. Sudah. Mau dibuktikan sejak zaman kapanpun tidak. Nah, apa bedanya? Luar biasa. Kalau saudara pernah selidiki Kejadian 1 ayat 26. Ketika Tuhan yang Maha Besar menciptakan manusia, maka ada kalimat penting bahwa kita dijadikan serupa dan segambar dengan Dia. Itu firman luar biasa buat saya. Maka itu yakinkan setiap orang yang saudara temui dalam hidup nanti. Pertama adalah keluarga dulu, suami atau istri, lalu anak-anak. Yakinkan mereka akan kebenaran-kebenaran ini, bahwa manusia itu dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Tapi jangan sampai saudara setiap bercermin, oh Tuhan kayak aku. Bukan begitu maksudnya. Apanya yang serupa dengan Dia? Cuma satu, daya cipta. Itu yang ada pada manusia itu luar biasa. Maka itu makin hari ketika manusia makin menemukan banyak hal, saya makin kagum. Kalau saudara punya waktu dan cari teman, kalau saya nggak sempat beli, cari majalah Chip yang bulan Februari tahun 2003. Saudara, tahun 2004 nanti negara Uni Eropa akan meluncurkan 30 satelit yang lebih hebat daripada GPS-nya Amerika. 30 buah dengan nama satelit Galileo. Waktu saya baca itu saya kagum. Manusia bisa sepintar itu. Begitu hebatnya satelit, nanti Indonesia pasti akan pakai itu, karena itu akan dibisniskan oleh Eropa. Sehingga seluruh dunia akan terdeteksi. Keakuratan satelit Galileo adalah mereka bisa mendeteksi per 10 cm tanah, luas tanah di bumi ini. Kalau GPS yang Amerika punya dipakai oleh Indonesia juga saat ini, Global Positioning System, itu enggak sekian puluh meter baru bisa kelihatan. Ini per 10 cm. Jadi cacing berapa ekor tahu itu Galileo ada di situ. Rumah kita akan dideteksi habis. Di dapur kita ada berapa bungkus vegin, ada berapa banyak garam, berapa banyak gula, berapa banyak minyak goreng. Waktu saya baca itu luar biasa. Maka sistem keamanan dunia akan dikuasai oleh Galileo pada tahun 2004 nanti. Kalau sekarang Indonesia kerepotan menjaga keamanan sekian ribu pulau yang tidak berpenghuni sejak Sipadan dan Seligitan lepas jadi milik Malaysia, pemerintah ketakutan. Mau buat apa sekarang ini? Mau beli kapal-kapal banyak juga, nggak punya uang. Mau naik getek, kapan sampainya? Tapi satelit nanti akan dimonitor semuanya, sampai binatang peliharaan kita. Nah, daya cipta itulah yang sama dengan Tuhan. Daya cipta diuraikan dalam satu kata, kreativitas. Karena kita anak-anaknya Sang Kreator, maka kita bisa berkreatif. Binatang tidak punya kreativitas. Kalau binatang punya kreativitas, maka ada sarang burung yang dibuat gaya Itali. Wih, keren betul, itu rumah burung paling mahal di dunia. Lalu ada bebek renang gaya punggung, gaya dada. Karena berkreasi, bukan? Lalu babi pakai lipstick, sapi pakai celana. Wah, keren betul karena kreativitasnya. Binatang tidak pernah buat itu. Mereka itu naluri. Begitu pula kepandaian. Kepandaian yang manusia miliki dengan binatang itu sama.
sebab bahan dasar kita sama. Tapi begitu sampai roh, binatang nggak punya intelektual, manusia punya intelektual. Maka itu manusia bisa belajar bahasa-bahasa asing. Jangan coba-coba paksa anjing belajar bahasa kucing, kucing kita paksa belajar bahasa sapi, nggak akan ketemu itu nanti. Tapi manusia bisa belajar bahasa manusia yang lain. Sehingga manusia Indonesia bisa kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa yang lain. Binatang tidak. Kalau binatang punya intelek, maka sapi akan kursus matematika, babi belajar fisika. Itu intelektual. Coba cernak baik-baik ini. Jelas sekarang, memori. Binatang punya daya ingat, kita percaya. Mereka hebat daya ingatnya untuk survive, untuk berkembang biak. Tetapi binatang tidak pernah punya memori. Kalau binatang punya memori, maka sapi, kuda, anjing, babi, ular semuanya tahu. Ini omku, ini tanteku, ini anakku, ini cucuku, ini keponakanku, ini istriku, ini suamiku. Mereka ngawur semuanya, nggak punya barang itu. Ngerti maksud ini? Nah, dari memori itulah seorang manusia akan jadi apa pada hari ini ditentukan oleh semua data yang disimpan dalam memorinya tentang peristiwa masa lalu. Saudara, saya mempelajari ilmu jiwa, saya gabungkan dengan firman Tuhan, saya cari, saya pikir luar biasa Tuhan. Saya pakai kebenaran ilmu jiwa. Ilmu jiwa mengatakan manusia hari ini adalah hasil bentukan manusia hari lalu, dan itu betul. Binatang tidak pernah punya itu. Apa yang terjadi dengan mereka pada masa yang lalu? Kalau kucing tetap kucing, nggak akan berubah. Babi tetap babi, kuda tetap kuda, nggak akan berubah. Apapun yang terjadi peristiwa mereka masa lalu. Kalau manusia tidak. Ini yang akan mempengaruhi model kepemimpinan saudara untuk masa yang akan datang. Dan hebatnya Tuhan, sejelek apa, sebagus apa memori yang tersimpan di otak kecil di belakang kepala kita ini, kalau kita mengizinkan dia untuk menghapusnya, dia akan hapus. Tahun 78, saudara, pertama kali saya mempelajari ini dalam Alkitab tentang memori, dan saya kagum luar biasa. Sejak kecil saya punya memori jelek. Tahun 65, saya umur 9 tahun. Saya tinggal di satu desa di Kabupaten Lamongan di Jawa Timur. Betul-betul desa. Sejak 1 Oktober 65. Berlanjut terus sampai tahun 66. Pembunuhan besar-besaran di tanah air kita ini, saudara. Di depan mata saya bisa cerita sekarang. Tapi itu nggak punya pengaruh. Di depan mata saya dan mata banyak penduduk desa itu, orang dibantai. Ratusan mayat dibiarkan ada di sungai, sudah mengembung. Nggak ada orang berani kubur. Darah di mana-mana. Laki, perempuan, anak kecil, orang tua. Bertahun-tahun saya tersiksa, nggak pernah bisa tidur baik. Ngeri. Saya bisa cerita sekarang. Tapi sejak tahun 78, setelah saya kenal kebenaran ini, waktu dia bukakan, saya sambil menangis, Tuhan, bagaimana mungkin memori seseorang itu dihapuskan? Saya mengalami trauma itu. Ada banyak yang lain, tapi ini yang paling sadis yang saya pernah lihat. Waktu orang bunuh orang, penggal kepalanya, darah kemana-mana, itu di depan orang banyak. Ngeri zaman itu. Sudah tidak tahu lagi mana musuh, mana teman, sudah tidak tahu. Zaman itu cuma main tunjuk, itu komunis, langsung bunuh tanpa ada pengadilan apa-apa. Jadi kesempatan orang gak suka, bilang pada para pembantai, itu komunis. Saudara, tapi tahun 78 ketika saya sampai pada pelajaran, saya mau bagikan malam hari ini. Dengan air mata saya yang bercucuran, saya berkata, Tuhan, mana mungkin. Jadi sudah 13 tahun peristiwa 65 ke 78.
Dan itu saya 6 tahun jadi pendeta sudah.